Halo Sobat Laici Studio Channel, jumpa kembali masih di kisah seri para rasul. Pada video kali ini masih membahas Rasul Bartolomeus, murid Tuhan Yesus. Setelah di video sebelumnya kita membahas kisah Rasul Bartolomeus berdasarkan catatan dari Alkitab. Kini kita akan bahas sampai pada karyanya setelah Pentakosta. Di video kali ini kita akan menggunakan catatan sumber tradisi Gereja Timur, yaitu Sinaksarion. Setelah itu barulah kita akan lengkapi catatan tradisi Gereja Katolik. Barulah setelah itu kita akan mengetahui teladan apa saja yang bisa kita ambil dari kisah Rasul Bartolomeus. Namun sebelum kita memulai kisah Rasul Bartolomeus, jangan lupa diklik dulu dong tombol subscribe-nya bagi yang warnanya masih merah, dan klik juga tombol loncengnya pada layar Anda semua, biar nanti Anda semua akan mendapatkan update ketika admin mengupload video-video terbaru. Dan juga sekaligus biar admin makin semangat nih untuk buat konten-konten selanjutnya mengenai para rasul dan juga penerus-penerus mereka. Oke, kalau sudah, silahkan disiapkan juga kopi dan cemilannya sambil mendengarkan Laici Studio Channel. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung gaskeun. Let's check it out. Karya Bartolomeus setelah peristiwa Pentakosta. Rasul Bartolomeus telah menerima Roh Kudus yang turun atas para rasul dalam wujud lidah-lidah api. Maka Rasul Bartolomeus bersama dengan sahabatnya, yakni Rasul Filipus, mendapatkan jatah perutusan untuk pengabaran Injil ke wilayah Syria dan Asia Kecil. Kesanalah mereka pada awalnya bersama-sama berdua mengawali pengabaran Injil. Namun sesudah itu mereka berpisah, masing-masing menjelajahi berbagai macam kota. Dalam pengabaran Injil di wilayah Asia Kecil, Rasul Filipus berpisah untuk sementara waktu dengan Rasul Bartolomeus dan berhasil mempertobatkan penduduk di sekitar wilayah Lydia dan Mysia. Untuk scene ini, admin pernah mengisahkannya dalam video Rasul Filipus pada part yang kedua, di mana Rasul Bartolomeus dan Rasul Filipus kembali berjumpa bersama dengan adik Rasul Filipus, yakni Mariam nih. Dan silakan klik di atas layar Sobat Laici bagi yang belum menontonnya. Dan kita langsung skip setelah kemartiran Rasul Filipus ya guys. Setelah pemakaman Rasul Filipus sahabatnya, maka Rasul Bartolomeus dan Mariamne menghabiskan beberapa hari di kota Hierapolis, membangun jemaat di sana, dan kemudian akhirnya mereka berpisah. Mariamne pergi ke Liakonia dan di sana ia mengabarkan Injil dengan gemilang hingga tiba masa wafatnya. Setelah Rasul Bartolomeus pergi ke daerah India, di sana ia cukup lama berkarya mengabarkan kabar baik mengenai Yesus Kristus, menjelajahi kota-kota dan desa-desa dan menyembuhkan orang-orang sakit dalam nama Yesus Kristus, memberikan pencerahan rohani kepada bangsa-bangsa pagan, meneguhkan jemaat-jemaat. Selain itu, Rasul Bartolomeus juga menerjemahkan Injil Matius yang dia bawa ke dalam bahasa lokal yang kemudian dia hadiahkan kepada mereka juga. Dia juga mewariskan kepada mereka Injil dalam bahasa Ibrani yang kemudian dibawa ke Alexandria, Mesir oleh seorang filosof Kristen bernama Pantaenus. Dari India, Rasul Bartolomeus pergi ke wilayah Armenia dan sekitarnya. Ketika ia sampai di daerah itu, maka roh-roh jahat yang bersemayam dalam patung dewa-dewi itu terdiam, lalu menjerit dengan kata-kata terakhir mereka kepada Rasul Bartolomeus telah mengusik roh-roh itu, dan selanjutnya Rasul Bartolomeus mengusir mereka keluar. Dan karena peristiwa itu disaksikan oleh orang banyak, maka banyaklah orang menjadi percaya kepada Sang Kristus. Polimisus, raja di daerah itu, mempunyai anak perempuan yang telah kerasukan roh jahat. Melalui mulutnya, roh jahat itu berteriak katanya, Bartolomeus, apakah engkau juga akan mengusir kami dari tempat ini? Dan sang raja mendengar hal ini, maka dia memerintahkan agar Bartolomeus segera ditemukan. Dan ketika sang Rasul Kristus itu mendatangi gadis yang kerasukan, maka roh jahat itu seketika kabur meninggalkannya. Dan anak raja itu pun sembuh.
Oleh karena itu, sang raja ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sang rasul, lalu memberikannya seekor unta yang dimuati emas, perak, mutiara, dan berbagai macam batu permata yang sangat berharga. Rasul Bartolomeus dengan segala kerendahan hatinya tidak bersedia menerima semua pemberian raja itu dan mengembalikan kepada sang raja sembari berkata, "Aku tidak datang untuk mencari harta kekayaan, tapi aku mencari jiwa-jiwa, dan jika aku telah mendapatkan jiwa-jiwa mereka dan membawanya ke rumah surgawi, maka aku akan menjadi saudagar besar di mata Tuhan." Sang Raja Polimisus sangat tersentuh oleh kata-kata dari Rasul Bartolomeus. Lalu mereka semua memutuskan untuk menjadi orang yang percaya kepada Kristus Yesus sang kebenaran dan menerima baptisan kudus dari Rasul Bartolomeus beserta permaisuri raja, anak gadisnya yang telah dia sembuhkan, dan sejumlah besar orang-orang terhormat di kerajaan, serta banyak sekali rakyat, yaitu sebanyak 10 kota dan lebih, menerima baptisan dan mengikuti teladan rajanya. Menyaksikan peristiwa ini, para pendeta pagan penyembah berhala menjadi gusar dan marah kepada Rasul Bartolomeus dan sekaligus bersedih atas kehancuran dewa-dewa mereka, penolakan penyembahan berhala, serta ditinggalkannya kuil-kuil mereka pun akhirnya menjadi kosong, di mana mereka mendapatkan nafkahnya sehari-hari. Lalu para pendeta itu mendekati saudara laki-laki sang raja yang bernama Astiagus. Mereka mencoba meyakinkan agar membunuh Rasul Bartolomeus dan melakukan pembalasan dendam atas pendeta dan penyerangan yang telah Bartolomeus lakukan kepada dewa-dewa mereka. Astiagus menunggu momen yang tepat, kemudian menangkap sang rasul di kota Albanus, lalu menyalibkan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Sang Rasul Bartolomeus menjalani penderitaannya dengan sukacita demi Yesus Kristus. Dan saat ia dihukum di atas tiang salib, dia tidak henti-hentinya menyatakan firman Tuhan. Dia menguatkan orang-orang beriman agar tetap teguh dalam iman dan menasehati orang-orang yang belum percaya agar mengenal kebenaran sejati, berbalik dari kegelapan iblis menuju terang sejati, yakni Yesus Kristus. Astiagus, seorang tirani itu, menolak mendengarkan hal tersebut. Sebaliknya, justru dia memerintahkan agar sang Rasul Bartolomeus dikuliti hidup-hidup. Namun Bartolomeus menahan semua rasa sakit itu dengan penuh ketaatan dan kesabaran. Ia tidak henti-hentinya mengajar semua orang mengenai Allah dan menaikkan pujian baginya. Akhirnya sang tirani Astiagus memerintahkan agar kepala Rasul Bartolomeus dipisahkan dari tubuhnya alias dipenggal bersama dengan kulitnya. Guys, gile, serem banget ini mah. Lalu mulut dari Rasul Bartolomeus yang telah dipenggal itu dibalut dengan kain agar tertutup rapat, seolah Bartolomeus tidak memberitakan Kristus dan badannya masih tergantung di kayu salib dan kakinya menghadap ke atas, seolah menunjukkan jalan Rasul ke surga. Itulah akhir kehidupan Rasul Bartolomeus, sang Rasul Kristus, yang sangat banyak mengalami penderitaan demi kemuliaan Tuhan. Menurut catatan Sinaksarion ini, diperkirakan Rasul Bartolomeus menemui kemartirannya pada tahun 90 Masehi. Orang-orang percaya hadir pada saat beristirahatnya Rasul Bartolomeus. Kemudian mereka menurunkan jasadnya, demikian juga diambilnya kepala dan kulitnya dan ditempatkan di peti mati yang terbuat dari timah, lalu memakamkannya di kota Albanus, sekarang yang bernama Baku di seputaran Armenia. Oke guys, itulah tadi kisah Rasul Bartolomeus yang admin ambil dari catatan Sinaksarion yang telah dibahas. Semoga ini dapat bermanfaat sebagai pengetahuan iman kita bersama. Dan sekaligus admin menyampaikan kisah mengenai Rasul Bartolomeus dari sisi catatan Gereja Katolik dan juga inspirasi teladan apa yang bisa kita petik dari Rasul Bartolomeus ini pada video yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan Laici Studio Channel dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi kamu yang merasa terberkati oleh channel ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas atau tombol like-nya
kalau kamu suka dengan video ini dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa terus pantau perkembangan video selanjutnya. Berikan juga komentar dan saranmu di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.